sini untuk pakan untuk ternak kita rekomendasi di pacong dan otot dan lain-lain, ada gajahan dan jenisnya yang mudah ditanam. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sepaster dari Kepang Lampung Timur. Kali ini saya memberikan edukasi sedikit tentang pakan ternak agar ternak kambing tidak susah ketika musim hujan atau musim ekstrim, di musim ketika musim kemarau lor ya. Nah di sini untuk pakan untuk ternak kita rekomendasi di pacong dan otot dan lain-lain, ada gajahan dan jenisnya yang mudah ditanam di lahan kita, ada misalnya di Pepera dan Kaliandra. Nah berikut kandungan-kandungan yang ada di dalam rumput tersebut. Otot itu dalam bahasa Latinnya itu Penicetum purpureum ya, memiliki kandungan nutrisi sebagai berikut: protein kasar 12-14%, protein kasar batang 8,1%, protein kasar daun 14,35%, kadar lemak kasar batang 0,91%, kadar lemak kasar daun 2,72%, digestibility kecernaan daun 72,68%, dan serat kasar 33,5%. Nah rumput otot ini lor merupakan varietas rumput gajah yang berasal dari Afrika lor ya, dan dibudidayakan di Indonesia. Rumput ini memiliki beberapa keunggulan seperti tahan banting di berbagai kondisi, termasuk di lahan bekas tambang timah ataupun di lahan yang gersang, dan semisal kita kemarau pun masih bisa mengondisikan dan beradaptasi dan dapat bertahan hidup di kondisi sulit air. Jadi kalau kemarin saya sudah mengedukasi tentang perawatan onggok atau pacong ketika musim kemarau dan musim hujan kemarin ya, sampean simak di FB juga ada, di YouTube juga ada gitu ya. Terus ketika sulit air pun dapat ditanam itu, kecuali kalau kita memang betul-betul jauh dari air itu bisa bawa, walaupun air sedikit itu bisa loh ya, karena dia berembun pun masih bisa semai, masih bisa bertumbuh. Terus pertumbuhannya itu cepat ketika kita kita kasih itu beberapa hari, terus kita tabur dengan kohe itu bisa tumbuh lagi. Terus daunnya itu lembut dan tidak berbulu, batangnya pendek dan empuk loh ya. Untuk menanam rumput odot Anda bisa mempersiapkan lahan dengan yang pertama itu menggemburkan tanah seperti kita tanam jagung loh ya, tapi lebih enak ini, karena kalau jagung itu butuh perawatan khusus. Kalau ini hanya kita buat paret, kasih kohe itu udah jadi. Kalau kita ada udah sedikit, kita tabur dengan pupuk kimia, itu pasti bisa. Terus yang jelas kalau kita mau tanam pakan itu, kalau kita mau tanaman cepat tumbuh besar itu gulmanya disemprot ataupun di babat loh ya, karena takutnya nanti kalau kebanyakan gulma nanti pertumbuhan otot tersebut kurang maksimal. Harus membuat lubang lor, jarak tanam itu kita seperti tanam tebu itu ditidurkan itu miring, terus ditimbun pakai tanah, nanti dia akan tumbuh seperti tebu itu lor ya. Terus paret itu sekitar 20-an senti di sela-sela lubang itu ya. Terus membuat lubang biopori untuk meningkatkan daya serap air tanah. Terus menanam itu ya, 2 atau 3 batang di setiap lubangnya. Jadi lubang itu kalau saya enggak ada jaraknya, lubang itu dipotong di ruas-ruasnya itu saya tidurkan baris itu semua, nanti dia bisa tumbuh sendiri, jadi lebih cepat, lebih maksimal. Tapi kalau di lubang-lubang itu biasanya kalau mati satu, yang satu lagi lama tumbuhnya itu.
Terus yang tidak lupa kita berikan kohe itu, pupuk organik, dan kohe yang dari kandang kita itu sebagian dijual, sebagian dibuat pupuk kita sendiri. Terus jangan lupa kalau kita tidak ada tidak ada kompos kohe sapi loh ya, kohe lembu itu, kita bisa tukarkan kohe kita ke kawan kita yang punya sapi, karena untuk kohe sapi itu lebih cepat. Kalau kohe kambing itu lebih lama tapi jangka panjang tuh. Terus lagi lur, kita kita bahas di daun nangka untuk kambing yang sedang nifas ataupun kambing yang sedang sakit. Itu biasanya kita membutuhkan daun nangka itu, karena daun nangka itu mengandung nafsu makannya itu tinggi loh. Terus daun nangka itu mengandung protein dan serat, terus memiliki manfaat mengobati luka loh pada kambing itu secara ilmiah loh ya. Dan seperti benjolan-benjolan itu di kambing, luka-luka itu bisa disembuhkan dengan kandungannya daun nangka tersebut. Jadi kalau kambing habis nifas, habis melahirkan itu bisa banget loh ya. Terus membantu mengatasi masalah pencernaan, menurunkan resiko resiko kebanyakan kandungan gula, terus meredakan radang sendi, terus menyokong fungsi otak, terus meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menjaga keseimbangan tekanan darah, menurunkan kadar kolesterol. Namun saat mengkonsumsi daun nangka ini kita perlu ada hijauan loh ya, ada hijauan, ada otot, ada pakcong dan lain-lain, karena di dalam kandungan ini itu ada antibiotik alami di dalam daun nangka tersebut. Oke sedulur, terima kasih. Itu tadi edukasi sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum subscribe silahkan subscribe, karena sampai subscribe sama aja mendukung kegiatan-kegiatan Desa Pasteur. Oke, assalamualaikum.